Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi yang cerah ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan perdagangan antar pulau atau antar daerah dan perdagangan antar negara dalam perekonomian dengan benar. 1. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Setiap pulau di Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Kondisi ini mendorong terjalinnya hubungan antar daerah atau antar pulau. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan penduduk di tiap-tiap daerah atau pulau di Indonesia. A. Pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan itu sendiri mempunyai arti yaitu kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan antar daerah atau antar pulau dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. B. Tujuan perdagangan antar pulau. Tujuan perdagangan antar pulau di sini memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Tujuan utama pelaku usaha melakukan kegiatan perdagangan adalah memperoleh keuntungan. Begitu juga tujuan utamanya. Tujuan utama kegiatan perdagangan antar pulau yaitu memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli. 2. Memperluas jangkauan pasar. Perdagangan antar pulau juga bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang makin luas menyebabkan jumlah konsumen makin banyak dan tersebar di berbagai daerah. C. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. 1. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. 2. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Sedangkan manfaat dari perdagangan antar pulau ataupun antar daerah. 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. 2. Perdagangan antar negara. Sebagian penduduk atau sebagian produk yang dijual di Indonesia berasal dari negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya perdagangan antar negara. Saat ini jarak tidak menjadi penghalang bagi pelaku ekonomi untuk melakukan perdagangan antar negara. A. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara merupakan perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau badan atau lembaga suatu negara dan penduduk atau badan atau lembaga negara lain berdasarkan kesepakatan
atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. B. Kegiatan perdagangan antar negara di sini mengakibatkan terjadinya kegiatan 1. Ekspor. Ekspor merupakan kegiatan memasarkan barang atau jasa dalam negeri ke wilayah pabean luar negeri. Kegiatan ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang disebut dengan eksportir. 2. Kegiatan importir. Importir merupakan kegiatan mendatangkan barang dan atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Tujuan importir yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. C. Kebijakan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor. Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih terus berupaya untuk meningkatkan nilai ekspor dengan cara 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. 4. Meningkatkan promosi. 5. Memberikan subsidi dan premi. D. Faktor pendorong kegiatan ekspor. Tinggi rendahnya nilai ekspor suatu negara di sini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dan yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. E. Manfaat perdagangan antar negara. Apa sih manfaatnya dari perdagangan antar negara? 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, melakukan transfer teknologi modern. 5. Memperluas pasar bagi produk Indonesia. 6. Menambah devisa negara. F. Faktor pendorong perdagangan antar negara. 1. Perbedaan sumber daya manusia dan keadaan geografis suatu negara. 2. Untuk menghemat biaya produksi. 3. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 4. Terjadi perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. 5. Perkembangan sistem komunikasi dan sarana transportasi. 6. Keinginan untuk memperluas pasar produk dalam negeri. 7. Persamaan selera masyarakat terhadap produk tertentu. 8. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan. 9. Meningkatkan kerjasama antar negara. Nah, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk tugas di rumah, Ibu akan memberi kalian tugas yaitu menjawab soal. Ibu sudah membuat soal 1 sampai 10 ya. Jadi ada soal 1 sampai 10 bisa kalian kerjakan di rumah. Tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Batas mengerjakan sampai jam 1 siang ya. Jadi diingat batasnya sampai jam 1 siang. Demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.